warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad bin Abdillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadanil kiram wa ala alihi wa ashabihil karim, amma ba'du. Ya ayyuhal mustami'un, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang kami hormati. Pada Jumat kali ini, khatib ingin menyampaikan sebuah topik mengenang perjanjian manusia dengan Tuhannya. Di dalam ajaran Islam, bapak-bapak, manusia itu akan melalui 5 alam. Yang pertama disebut dengan alam ruh atau alam arwah. Yang kedua disebut dengan alam rahim atau alam arham. Yang ketiga disebut dengan alam dunia atau alam syahadah. Yang keempat disebut dengan alam barzah atau alam kubur. Dan yang kelima disebut dengan alam akhirat atau alam qiyamah. Ketika manusia berawal di alam arwah atau di alam roh, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada roh calon manusia itu, sebagaimana diabadikan oleh Allah di dalam firman-Nya pada surah Al-A'raf ayat 172.
seraya bertanya, alastu bi rabbikum, wahai roh, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu roh yang ditanya menjawab, qalu bala syahidna, iya betul, aku bersyahadat atau aku bersaksi engkau adalah Tuhanku. Setelah Allah dengar jawaban roh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat. Ketika usia kandungan hambanya bernama perempuan mencapai 120 hari, malaikat yang diperintahkan Allah meniupkan roh itu ke alam kedua, disebut dengan alam rahim. Seiring dengan waktu, di alam rahim itu dari hari ke minggu, minggu ke bulan, kurang lebih selama 9 bulan 10 hari, manusia yang tadinya berada di alam roh sekarang telah berada di alam rahim. Lalu setelah itu Allah juga sampaikan kepada malaikat rahmat, buka pintu rahim hambaku bernama perempuan, agar mereka pindah ke alam berikutnya untuk membuktikan syahadat dan ketaatannya kepadaku. Lahirlah manusia. Begitu manusia lahir disebut dengan bayi, maka hampir seluruh bayi di dunia ini lahir dia menangis. Dijelaskan di dalam Sahih Bukhari, tidaklah ada bayi yang lahir di dunia ini kecuali menangis. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa mereka menangis? Maka Nabi jawab, karena dia didatangi oleh jin kafir bernama Qarin, membujuk dia agar ia lupa syahadatnya atau kesaksiannya dulu waktu di alam roh. Tapi karena bayi itu tidak bisa melawan, bayi itu tidak bisa ngomong, maka cara dia melawan adalah menangis, dan cara dia menolak adalah menangis. Karena itu ketika bayi lahir, maka Nabi ajarkan kita, sambut dia bukan dengan kalimat istighfar, karena istighfar tidak pernah naik pangkatnya jadi syahadat. Sambut dia dengan bukan solawat, solawat tetaplah solawat, tetapi syahadat itulah yang terkumpul dalam kalimat azan. Diazani bayi yang baru lahir. Untuk apa? Satu, mengingatkan dia bayi itu dulu pernah berjanji dan bersyahadat kepada Allah waktu di alam ruh. Yang kedua, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, tidaklah dikumandangkan azan di satu tempat kecuali jin kafir lari terbirit-birit sampai buang angin. Jamaah yang saya hormati, jadi begitu bayi lahir, siapapun ibunya, apapun dalam tanda kutip pengaruh keyakinan orang tuanya, pasti menangis. Kenapa? Karena roh manusia dulu pernah bersyahadat kepada Allah. Rasul bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir, siapapun mamanya, pasti dia fitrah. Fitrah di situ nama lain dari Islam, dan salah satu rukun Islam adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah alasan bapak-bapak, dari seluruh perintah Allah yang tidak boleh kita tinggalkan apapun alasannya adalah sholat. Karena dalam sholat satu-satunya ibadah yang di dalamnya mengajarkan kita terus diulangi dua kalimat syahadat. Kalau orang haji, bagaimanapun hebatnya haji, haji tidak bersyahadat. Bagaimanapun hebatnya puasa Ramadan, puasa Ramadan tidak bersyahadat.
Bagaimanapun gemarnya kita berzakat fitrah dan seterusnya, zakat tidak mesti syahadat. Tapi kalau sholat pasti syahadat. Pantaslah kalau ada nonis atau non-Islam, katanya kalau mau masuk Islam, pada dasarnya bukan masuk tapi kembali, Pak. Bukan diajari istighfar, bukan diajari tasbih, tapi diajari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya saudara-saudara kita yang non muslim, dia boleh mengucapkan assalamualaikum 1000 kali, karena assalamualaikum bukanlah syahadat. Dia bisa saja mengucapkan selamat Idul Fitri 1.000.000 kali, tidak ada masalah. Tapi kalau dia paham betul dengan ajaran agamanya, tidak mungkin dia berkata, wahai saudaraku umat Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Begitu dia ucapkan itu, Pak, dia exit atau keluar dari agamanya, dan dia telah login atau masuk ke dalam Islam. Wahai Pak Imam Kelurahan dan Penghulu, tidak mesti kita ajari calon pengantin baca Quran, karena baca Quran calon mempelai pria bukan rukun nikah. Tidak mesti kita suruh baca surah pendek, tidak mesti kita suruh istighfar, tetapi wajib hukumnya disuruh baca syahadat. Makanya daripada kita suruh calon pengantin baca istighfar bikin habis waktu, daripada kita suruh calon pengantin pria baca Quran bikin habis waktu, suruh baca syahadat minimal 3 kali, Pak. Tapi kadangkala penghulu istighfar sekali, qul huwallah sekali, syahadat kurang bagus, tetap sekali. Ulangi syahadat. Kenapa? Karena syahadat itu adalah password PIN ATM masuk surga. Makanya ketika orang sakarat, tidak ada hadis menjelaskan kalau ada orang sakarat tuntun dia dengan istighfar, tidak ada. Kalau ada orang sakarat tuntun dia dengan salawat, tidak ada. Tapi Rasul bersabda, lakinu, tuntun mautakum la ilaha illallah, tuntun orang yang akan mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Bahkan Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah fi akhiri kalamih dakhalal jannah. Barang siapa yang mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, surga tempatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza nastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Seluruh jamaah yang kami hormati, sebelum kita berdoa kepada Allah dan melaksanakan sholat Jumat, izinkan kami menyampaikan satu kesimpulan. Berdasarkan informasi hadis yang sahih, ketika manusia telah dikuburkan, maka amalan satu-satunya pertama akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Kenapa bukan haji yang lama kita antri? Kenapa bukan haji yang 30-40 tahun orang Sulawesi Selatan antri? Kenapa bukan haji berat dilaksanakan? Karena sholat satu-satunya perintah Allah kepada hambanya melalui Nabi Muhammad, tidak melalui perantara malaikat Jibril. Langsung ijab kabul
dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hanya sholat di dalamnya ada syahadat. Hanya sholat di dalamnya ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena itu, bagaimanapun baik kalau kita tidak meyakini syahadat, kebaikan tadi tolak. Bagaimanapun amal kalau kita tidak yakini dua kalimat syahadat, semua ditolak. Siapa bilang? Yang punya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ali Imran 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Siapa cari agama selain Islam, semua sumbangan, semua tabik-tabiknya, semua kebaikannya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh kita yang hadir, bagaimanapun sibuk kita, jangan tinggalkan sholat. Sholat harga mati dan sampai mati. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhumul amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ansurna minal muslimina fi Palestin. Allahumma ansurna minal muslimina fi Palestin. Allahumma ansurna minal muslimina fi Palestin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Duhai Allah, lindungi saudara-saudara kami di Palestina. Turunkan pertolongan-Mu ya Allah, sebagaimana Engkau lindungi Ka'bah dari serangan ababil. Lindungi saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, sebagaimana Engkau selamatkan fitnah dan kejaran Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.